Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan seluruh sahabat. Sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering kita mengenalnya sebagai Rasul terakhir, pembawa risalah agung. Namun, beliau juga seorang suami dan ayah. Dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau dikaruniai beberapa orang anak. Dalam video kali ini, kita akan membahas satu persatu anak Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah. Bagaimana perjalanan hidup mereka, serta pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Anak pertama, Al-Qasim. Nama lengkapnya Al-Qasim bin Muhammad. Dari namanya, Nabi Muhammad SAW kemudian mendapat kunyah Abu Al-Qasim. Namun, Al-Qasim wafat ketika masih kecil, sebelum sempat tumbuh dewasa. Kesedihan mendalam ini mengajarkan kepada kita bahwa bahkan seorang Nabi pun diuji dengan kehilangan anak. Anak kedua, Zainab. Zainab binti Muhammad adalah anak perempuan tertua Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi, seorang Quraisy terhormat. Meski awalnya belum masuk Islam, Abu Al-As tetap dikenal jujur dan sangat mencintai Zainab. Ketika hijrah ke Madinah, Zainab sempat terpisah dari suaminya, lalu dipertemukan kembali setelah Abu Al-As masuk Islam. Zainab wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Pelajaran: kesetiaan dalam rumah tangga meski di tengah perbedaan dan ujian iman. Anak ketiga, Ruqayyah. Ruqayyah binti Muhammad adalah anak kedua dari Khadijah. Beliau sempat dinikahkan dengan anak Abu Lahab. Namun pernikahan itu dibatalkan karena permusuhan Abu Lahab terhadap Islam. Setelah itu, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat mulia yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Ruqayyah ikut berhijrah ke Habasyah, Ethiopia bersama Utsman bin Affan, menjadi bagian dari sejarah hijrah pertama umat Islam. Sayangnya, Ruqayyah wafat pada tahun kedua Hijriah ketika Perang Badar berlangsung. Anak keempat, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Muhammad. Seperti kakaknya, beliau juga pernah dinikahkan dengan putra Abu Lahab, namun diceraikan sebelum sempat berkumpul. Kemudian, setelah wafatnya Ruqayyah, Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu, Utsman mendapat julukan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, sebab menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ummu Kulsum wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Anak kelima, Fatimah Az-Zahra. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Dari pernikahan mereka lahirlah Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum kecil yang menjadi cikal bakal keturunan Nabi SAW. Fatimah dikenal sangat mirip akhlaknya dengan Rasulullah SAW, penuh kasih sayang, penyabar dan setia mendampingi ayahnya. Beliau wafat hanya 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Anak keenam, Abdullah. Abdullah bin Muhammad juga dikenal sebagai At-Thayyib atau At-Thahir. Beliau wafat ketika masih kecil, sama seperti Al-Qasim. Abdullah tidak sempat tumbuh dewasa. Kesedihan demi kesedihan menimpa Nabi Muhammad SAW, kehilangan anak-anaknya satu persatu. Kesedihan Nabi kehilangan anak. Dari semua anak Nabi bersama Khadijah, hanya Fatimah radhiyallahu anha yang hidup lebih lama dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menguburkan anak-anaknya dengan tangannya sendiri, sebuah ujian berat yang Allah berikan kepada kekasihnya. Namun di balik itu ada pelajaran besar bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
dan kesabaran Nabi menjadi teladan bagi kita semua. Khadijah, ibu yang mulia. Khadijah radhiyallahu anha mendampingi Nabi dalam membesarkan anak-anak tersebut. Beliau bukan hanya seorang istri yang setia, tapi juga seorang ibu penuh kasih sayang yang melahirkan generasi penerus Rasulullah SAW. Khadijah wafat pada tahun kesedihan amal huzn, meninggalkan luka mendalam di hati Nabi Muhammad SAW. Penutup, sahabat sekalian, dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, kita belajar banyak hal tentang kesabaran dalam ujian, tentang cinta yang tulus dalam rumah tangga, tentang mendidik anak-anak dengan nilai iman. Meskipun sebagian besar anak beliau wafat muda, cinta dan doa Nabi Muhammad SAW terus mengalir untuk mereka. Dan dari garis keturunan Fatimah lahirlah generasi yang terus menjaga cahaya Islam. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga untuk kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Wallahu a'lam bishawab.